Halo teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang bener-bener feels good banget. Kalau kalian lagi bad mood nonton film ini, itu pasti happy lagi. Jadi di film ini itu bercerita tentang seekor beruang kecil yang sangat mengemaskan dan beruang itu tuh berjuang untuk mencari tempat tinggal yang lebih baik di kota London. Karena tempat yang ia tinggali sebelumnya itu rusak terkena gempa yang dahsyat. Beruang kecil ini itu harus beradaptasi dengan kehidupan kota yang benar-benar berbeda dari apa yang ia kenal di hutan. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan film dokumenter tahun 80-an. Seorang ahli geografi asal Inggris mendapatkan tugas untuk menjelajahi pedalaman Peru. Daerah itu masih sangat misterius dan bahkan belum pernah dijelajahi oleh manusia. Tugas utamanya adalah menangkap beberapa spesies langka untuk dibawa ke museum sebagai koleksi. Namun sebelum ia berhasil menangkap buruannya, tiba-tiba muncul seekor beruang di hadapannya. Awalnya ia mengira kalau beruang itu akan menyerangnya, tapi ternyata beruang itu justru menunjukkan sikap yang ramah. Dan kemudian beruang itu mengajaknya masuk ke habitatnya. Dengan hati-hati, ahli geografi itu mengikuti beruang tersebut. Dan di sana ia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Beruang itu ternyata tidak sendirian. Ia tinggal bersama seekor beruang lainnya. Kedua beruang itu sangat cerdas. Mereka tidak hanya pandai membuat selai jeruk sendiri, tetapi juga dengan cepat memahami hal-hal yang diajarkan oleh ahli geografi tersebut. Salah satu hal yang paling luar biasa adalah mereka bahkan mulai belajar berbicara seperti manusia. Sejak saat itu, ahli geografi dan dua beruang tersebut menjadi teman baik. Ia kemudian memberikan mereka nama yaitu Lucy dan Pastusio. Ketika waktunya tiba untuk kembali ke London, ahli geografi itu memberikan topinya kepada mereka sebagai kenang-kenangan. Sebelum pergi, ia berkata bahwa jika suatu hari mereka datang ke London, mereka pasti akan disambut dengan baik dan diterima dengan hangat oleh orang-orang di sana. Singkat cerita, 40 tahun telah berlalu. Sejak pertemuan mereka dengan ahli geografi, Bibi Lucy serta Paman Pastuzo masih hidup rukun bersama. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, mereka memiliki keluarga baru, yaitu Paddington, seekor beruang kecil yang yatim piatu. Paddington kini menjadi bagian dari kehidupan mereka, membawa keceriaan di setiap harinya. Pada suatu pagi, Paddington terlihat sangat bersemangat. Ia baru saja menemukan bahwa jeruk-jeruk yang mereka tanam selama ini akhirnya matang juga. Dengan penuh antusias, ia berlari ke rumah untuk memberitahu Bibi Lucy dan Paman Pastusio. Duanya langsung tersenyum mendengar kabar itu dan segera bersiap membuat marmalade atau selai jeruk favorit mereka. Saat membuat marmalade, Lucy dan Pastusio teringat pada ahli geografi yang pernah datang ke hutan mereka. Dialah yang dulu mengajari mereka banyak hal, termasuk cara membuat alat-alat sederhana untuk memasak. Dan tentu aja resep marmalade yang lezat ini. Selama 40 tahun, Lucy dan Pastusio sebenarnya selalu memimpikan satu hal besar, yaitu pergi ke London. Namun, Paddington yang tidak tahu cerita awal pertemuan mereka itu sering bertanya-tanya, kenapa harus ke London? Bukannya hidup di hutan ini itu sudah bahagia. Lucy dan Pastusio hanya tersenyum mendengar pertanyaan itu. Karena bagi mereka, London adalah tempat yang menyimpan banyak kenangan dan harapan. Di malam harinya, setelah membuat marmalade, mereka bertiga kemudian beristirahat. Saat berbaring, Lucy dan Pastusio berbicara tentang instruksi yang pernah diberikan oleh ahli geografi. Instruksi itu adalah panduan bagi mereka yang baru pertama kalinya tinggal di London. Mulai dari cara beradaptasi, menjaga sikap, hingga memahami budaya di kota besar itu. Percakapan itu membuat mereka semakin bersemangat untuk suatu harinya bisa benar-benar pergi ke sana. Namun, ketenangan malam mereka tiba-tiba terganggu. Gempa bumi melanda menguncang hutan tempat tinggal mereka. Lucy, Pastusio, dan Paddington segera berlari menuju bunker yang sudah lama mereka buat untuk keadaan darurat seperti ini. Tetapi di saat Lucy dan Paddington sudah masuk ke dalam bunker, Pastusio malah terpaku di tempat. Ia terlihat kaget dan tidak percaya bahwa bencana seperti ini itu bisa terjadi. Paddington dengan panik memanggil pamannya untuk segera masuk ke bunker. Tapi sebelum Pastusio sempat bergerak, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah mereka. Lucy dengan cepat menarik Paddington masuk dalam bunker untuk menyelamatkan mereka berdua. Malam itu terasa begitu panjang. Setelah gempa mereda, Lucy dan Paddington keluar dari bunker untuk mencari paman Pastusio. Sayangnya yang mereka temukan hanyalah topi milik Pastusio yang tergeletak di tanah.
Dengan hati yang berat, Lucy dan Paddington harus menerima kenyataan bahwa Pasduso telah pergi selamanya. Hutan tempat mereka tinggal kini hancur lebur. Tidak ada lagi yang mereka sebut sebagai rumah. Dengan berat hati, Lucy memutuskan untuk membawa Paddington pergi. Mereka mengikuti arus sungai hingga tiba di sebuah pelabuhan. Di sana, Lucy membuat keputusan besar. Ia ingin menyelundupkan Paddington ke dalam sekoci kapal kargo yang akan berlayar menuju London. Lucy yakin Paddington akan menemukan kehidupan baru di sana, seperti yang pernah dijanjikan ahli geografi. Namun, Lucy sendiri tidak bisa ikut. Ia sudah terlalu tua dan lelah untuk melakukan perjalanan sejauh itu. Sebagai gantinya, ia berencana tinggal di rumah pensiunan untuk beruang. Awalnya, Paddington menolak. Ia merasa takut karena tidak kenal siapapun di London. Tetapi, Lucy memberikan keyakinan. Ia memberikan label kecil yang menggantung di leher Paddington, agar ia aman selama di perjalanan, serta topi milik Pasduso sebagai kenang-kenangan. Dengan berat hati, Paddington akhirnya setuju dan memulai perjalanan panjang menuju kota yang penuh dengan harapan baru itu. Singkat cerita, setelah menghabiskan berbotol-botol selai marmalade untuk mengejar rasa laparnya, Paddington akhirnya tiba di kota London. Namun karena masih banyak awak kapal yang sibuk berlalu lalang, ia tidak berani langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Paddington memilih bersembunyi di dalam sebuah kantong surat, berharap ini akan membantunya keluar dari kapal tanpa terlihat oleh siapapun. Sayangnya, kantong surat tersebut malah dibawa ke tempat lain, membuat Paddington semakin bingung dan takut tersesat. Setelah ragu beberapa saat, akhirnya Paddington memutuskan untuk memberanikan diri keluar dari kantong tersebut. Ia terkejut mendapatkan dirinya berada di sebuah stasiun kereta yang sangat sibuk. Paddington teringat pesan Paman Pasduso dan Bibi Lucy bahwa orang-orang di London pasti tahu cara memperlakukan pendatang baru dengan baik. Dengan penuh harapan, Paddington mulai menyapa orang-orang yang lewat. Namun harapannya langsung pupus. Orang-orang di stasiun tampak terlalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tidak ada satupun yang memedulikan Paddington. Beberapa bahkan hanya melihatnya sebentar, lalu berlalu begitu saja. Paddington akhirnya hanya bisa duduk diam di salah satu sudut stasiun, menunggu sesuatu yang tidak pasti. Waktu terus berlalu hingga malam pun tiba dan Paddington masih berada di sana. Ia bahkan sampai berbagi makanan terakhirnya dengan burung-burung yang ada di stasiun. Namun tepat pukul 8:30 malam, keberuntungan Paddington mulai berubah. Sebuah keluarga kecil yang bernama keluarga Brown sedang berjalan melewati stasiun tersebut. Keluarga itu terdiri dari Henry sang ayah, Mary sang ibu, dan kedua anak mereka Judy serta Jonathan. Awalnya Henry menyuruh keluarganya untuk tidak mendekati beruang tersebut. Dia merasa beruang asing ini terlalu beresiko dan ingin segera pulang ke rumah. Namun Mary memperlihatkan label kecil yang tergantung di leher Paddington. Label itu berisi pesan singkat yang memohon agar siapapun yang menemukannya mau merawat beruang ini. Hati Mary pun tergerak. Dengan penuh kasih, Mary menawarkan diri untuk membantu Paddington mencari tempat tinggal. Saat Mary dan anak-anaknya berkeliling untuk mencari penginapan, Henry tetap berada di stasiun, menemani Paddington yang sudah sangat lapar. Henry meskipun awalnya enggan, akhirnya memberikan Paddington makanan. Setelah berkeliling, Mary dan anak-anaknya kembali ke stasiun. Sayangnya, mereka gagal menemukan tempat penginapan untuk Paddington. Karena tidak tega melihat Paddington harus tidur di stasiun yang dingin, Mary mencoba membujuk Henry untuk membiarkan Paddington menginap semalaman di rumah mereka. Henry awalnya keberatan, tetapi setelah dibujuk oleh Mary dan melihat kondisi Paddington yang tampak sangat lelah, ia akhirnya setuju. Saat ditanya namanya, Paddington mengaku bahwa ia hanya memiliki nama dalam bahasa beruang, yang tentunya sulit dimengerti oleh manusia. Karena itu, Mary memutuskan untuk memberi nama baru, yaitu Paddington, sesuai nama stasiun tempat mereka bertemu. Setibanya di rumah keluarga Brown, Paddington sangat terkesan dengan keindahan interior rumah tersebut. Ia bahkan salah paham dan mengira rumah itu akan menjadi miliknya. Namun, Henry segera menjelaskan bahwa Paddington hanya diizinkan menginap semalam. Jika tidak ada orang yang mau mengadopsinya, Henry berencana mengirim Paddington ke panti asuhan. Mendengar kata panti asuhan, Paddington menjadi sangat cemas. Dia pun bercerita kepada keluarga Brown tentang si ahli geografis yang pernah bertemu Paman Pasduso dan Bibi Lucy di Peru.
Paddington percaya bahwa si ahli ini bisa membantunya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Sayangnya, Paddington tidak tahu nama atau alamat ahli tersebut, sehingga keluarga Brown pun tidak bisa banyak membantu. Di tengah kekhawatirannya, Mary mencoba menenangkan Paddington. Ia berjanji akan membantu mencari tahu keberadaan si ahli geografis tersebut. Di sisi lain, Henry sedang menelpon penangkar hewan untuk menangkap beruang itu. Ternyata di sana keluarga Brown juga tinggal bersama wanita tua yang bernama Lady Bird. Kemudian, Paddington diberi kesempatan untuk membersihkan diri karena tubuhnya sudah sangat kotor. Namun karena Paddington tidak tahu cara menggunakan fasilitas kamar mandi manusia, ia malah mengacaukan segalanya. Air membanjiri lantai kamar mandi, dan barang-barang yang ada di dalamnya menjadi berantakan. Di malam harinya, Paddington diberi tempat tidur di loteng. Di sana, ia menulis surat kepada Bibi Lucy, memberitahu bahwa ia sudah tiba di London dengan selamat. Namun, Paddington juga menyampaikan bahwa kota ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Ia merasa kesulitan menemukan tempat tinggal yang nyaman dan aman, seperti rumah mereka di Peru. Sementara itu, masing-masing anggota keluarga Brown sibuk dengan kegiatan mereka sendiri. Henry yang bekerja sebagai analisis resiko mulai memperkirakan berbagai resiko yang mungkin timbul jika mereka membiarkan Paddington tinggal lebih lama. Mary yang kreatif sibuk dengan proyek-proyek seni yang selalu bertema petualangan. Judy, anak sulung meskipun introvert, memiliki bakat luar biasa dalam bahasa Mandarin. Sementara itu, Jonathan yang terobsesi dengan luar angkasa bermimpi suatu hari nanti menjadi seorang astronot. Nenek Bird, anggota keluarga lainnya, adalah wanita tua yang energik dan penuh pengalaman. Meskipun usianya sudah tua, ia masih sering melakukan pekerjaan berat yang biasa dilakukan suaminya dahulu, yaitu seorang pelaut. Melihat dinamika keluarga ini, Paddington merasa ingin tinggal bersama mereka. Namun, Henry tetap bersikeras bahwa itu bukan pilihan yang baik. Mary yang merasa iba kembali menyemangati Paddington. Ia berjanji akan melakukan segala cara untuk menemukan si ahli geografi agar Paddington bisa segera mendapatkan rumah yang layak. Di tempat lain, pada malam yang sama, sebuah adegan mencurigakan terjadi di Museum Pengetahuan Alam. Seorang kurir yang bernama Trent terlihat mengantarkan paket ke direktur museum, dan wanita tersebut bernama Millicent Clyde. Paket tersebut ternyata bukan paket biasa, melainkan barang selundupan berisi hewan langka. Millicent ini memiliki kebiasaan mengawetkan hewan-hewan langka untuk koleksi pribadinya. Ketika Millicent sedang memeriksa hewan primata itu, Crane berkata bahwa saat dirinya sedang melakukan pengecekan, ia melihat jejak kaki binatang dan juga menemukan berbotol-botol marmalade. Karena kapal itu datang dari Peru, Crane yakin bahwa hewan tersebut berasal dari wilayah tersebut. Mendengar informasi itu, mata Millie langsung berbunga-bunga, seakan-akan dia tahu binatang apa yang sedang dibicarakan oleh Crane. Lalu setelah Millicent menginterogasi Crane tentang kira-kira kemana binatang itu pergi, Millicent menyimpulkan bahwa binatang itu adalah seekor beruang cerdas yang pernah ia lihat di dalam foto lama dan artikel milik seorang ahli geografis terkenal. Keesokan harinya, keluarga Brown mulai sibuk mempersiapkan diri untuk aktivitas mereka masing-masing. Namun keberadaan Paddington di tengah-tengah mereka membuat pagi itu menjadi cukup kacau. Tingkah laku Paddington yang polos namun ceroboh membuat suasana rumah menjadi tidak terkendali, sehingga ayah semakin merasa tidak nyaman dengan keberadaan beruang tersebut. Setelah semuanya siap, keluarga Brown berangkat bersama-sama menuju stasiun kereta. Namun karena Paddington belum pernah naik kereta sebelumnya, ia malah tertinggal di belakang. Hal ini membuat keluarga Brown harus berpencar untuk mencarinya. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhasil menemukan Paddington, dan perjalanan pun dilanjutkan ke tujuan mereka masing-masing. Hari itu, Mary memutuskan untuk pergi bersama Paddington ke toko barang antik milik Mr. Grumber. Sesampainya di sana, Mr. Grumber dengan ramah mengajak ibu dan Paddington masuk ke ruangannya yang penuh dengan barang-barang antik. Alasan Mary membawa Paddington ke toko itu adalah karena ia yakin Mr. Grumber mungkin tahu sesuatu tentang sejarah topi merah milik Paddington, yang konon katanya adalah milik seorang ahli geografis terkenal. Ketika Mr. Grumber sedang meneliti topi merah tersebut, tiba-tiba seorang pencopet masuk dan mencuri dompet milik salah satu pengunjung toko. Meski Paddington tidak melihat langsung aksi pencopetan itu, pencopet tersebut panik dan menjatuhkan dompetnya.
Paddington yang polos mengira dompet itu milik si pencopet, sehingga ia mengejarnya dengan niat mengembalikan dompet tersebut. Aksi kejar-kejaran yang seru pun terjadi. Paddington dengan semangat berlari melewati keramaian kota, membuat kekacauan kecil di sepanjang jalan. Meski begitu, Paddington tetap bersikeras mengejar pencopet tersebut karena ia ingin jadi warga London yang baik. Kejar-kejaran ini berakhir ketika Paddington terjatuh di depan sekolah Judy dan Jonathan. Paddington berhasil menangkap pencopet tersebut di depan banyak orang. Dari kejadian tersebut, Paddington mendapatkan pujian dari banyak orang. Ia bahkan dijuluki sebagai seorang pahlawan karena keberaniannya. Ketika mereka kembali ke toko barang antik, Mr. Gruber akhirnya menemukan sebuah tanda khusus pada topi merah milik Paddington. Tanda itu menunjukkan bahwa topi tersebut hanya dimiliki oleh anggota Asosiasi Ahli Geografis atau klub penjelajah di masa lalu. Karena satu petunjuk penting telah ditemukan, Mr. Gruber menyarankan Paddington untuk pergi ke kantor Asosiasi Ahli Geografis. Di sana, ia bisa mencari tahu siapa pemilik asli dari topi merah tersebut. Dengan semangat baru, Paddington merasa yakin bahwa ia semakin dekat dengan jawaban atas misteri topinya, dan mungkin juga asal-usulnya di London. Di sisi lain, Millicent yang sangat terobsesi untuk menangkap Paddington mulai menyusun rencananya. Ia kemudian menyelinap masuk ke dalam ruangan keamanan kereta. Di sana, ia menyusup masuk dengan cara membuat pingsan penjaga di tempat itu. Tujuannya dia ke sana adalah untuk mencari rekaman keberadaan Paddington. Setelah mendapatkan rekaman tersebut, ia benar-benar percaya kalau beruang yang menjadi buruannya selama ini ternyata ada di kota London. Ketika ia melihat beruang itu menaiki taksi, ia pun segera mencatat nomor mobil taksi yang ditumpangi oleh keluarga buron tersebut. Di malam harinya, Henry dan Mary kembali terlibat perdebatan sengit mengenai keberadaan Paddington di rumah mereka. Henry merasa bahwa semakin lama mereka menunda keputusan, semakin besar resiko yang harus mereka tanggung karena mengizinkan seekor beruang tinggal bersama mereka. Ia mendesak Mary untuk segera mengirim Paddington ke panti asuhan. Namun, Mary tetap bersikeras ingin membantu Paddington. Dengan penuh harapan, ia meminta Henry untuk memberikan kesempatan terakhir. Mary memohon agar Henry bersedia menemani Paddington ke kantor Asosiasi Geografis keesokan paginya. Mary percaya bahwa dengan menemukan pemilik topi merah tersebut, mereka bisa membantu Paddington menemukan tempat yang lebih baik untuk dirinya. Tanpa mereka sadari, perdebatan itu ternyata disaksikan oleh Paddington dan Jonathan. Keduanya merasa sedih mendengar pembicaraan tersebut. Paddington hanya bisa pasrah, sementara Jonathan mencoba menghiburnya meskipun hatinya sendiri terasa berat. Tak lama kemudian, Judy pulang membawa kabar menggembirakan. Ia menunjukkan koran yang menampilkan aksi heroik Paddington saat menangkap pencopet. Berkat kejadian itu, Paddington kini menjadi terkenal dan mendapatkan pujian dari banyak orang. Judy juga memanfaatkan momen itu untuk meminta maaf kepada Paddington atas sikap buruknya selama ini. Ia mengaku bahwa dirinya merasa malu karena takut dianggap aneh oleh teman-temannya di sekolah baru jika mereka tahu ia tinggal bersama seekor beruang. Paddington dengan sifatnya yang baik hati menerima permintaan maaf Judy tanpa rasa dendam. Melihat hubungan antara Judy dan Paddington mulai membaik, Judy memberikan ide untuk membantu Paddington menciptakan kesan yang lebih baik di mata ayah. Ia mengusulkan agar Paddington memulai awal baru dengan penampilan yang lebih rapi dan menarik. Judy dan Jonathan pun bekerjasama untuk memandikan Paddington hingga bersih. Mereka mengeringkan bulunya dengan hati-hati dan memakaikan jaket milik sang ayah yang selama ini diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga. Paddington terlihat sangat berbeda. Setelah perubahan tersebut, ia tampak begitu rapi dan menawan. Ketika Mary dan Henry melihat perubahan pada Paddington, mereka terkejut sekaligus terharu. Henry yang awalnya keras perlahan mulai melunak. Ia bahkan memuji Paddington dan mengatakan bahwa jaket itu cocok dipakai olehnya. Melihat hati Henry mulai luluh, Jonathan dan Judy memanfaatkan kesempatan itu untuk memohon agar Paddington tidak dimasukkan ke panti asuhan. Secara ajaib, Henry akhirnya setuju dengan permintaan mereka. Ia bahkan berjanji akan menemani Paddington ke kantor Asosiasi Ahli Geografis keesokan harinya untuk membantu mencari pemilik topi merah tersebut. Malam itu, suasana di rumah keluarga Brown kembali hangat dan Paddington merasa lebih diterima di tengah-tengah mereka. Cerita berlanjut di tempat lain. Setelah berhasil menemukan taksi yang dimaksud, Millicent mendatangi sang sopir untuk bertanya kemana Paddington diantar. Awalnya, sopir itu menolak memberikan informasi karena merasa itu adalah pelanggaran privasi. Namun, Millicent yang licik dan mengancam akhirnya membuat sopir tersebut menyerah dan memberikan alamat Paddington. Keesokan paginya, Paddington dan Henry berangkat ke kantor Asosiasi Ahli Geografis. Tanpa mereka sadari, Millicent sudah mengawasi mereka dari kejauhan. Ia bersembunyi di dalam kotak telepon umum. Saat itu, Millicent bertemu dengan Mr. Curry, tetangga keluarga Brown.
Menyadari bahwa Mr. Curry ini bisa menjadi alat untuk melancarkan aksinya, Millicent mulai mendekatinya dan ia mencoba untuk memanfaatkan pria itu. Sesampainya di kantor asosiasi, Henry langsung mendekati resepsionis untuk bertanya tentang penjelajah yang pergi ke pedalaman Peru. Namun, resepsionis mengatakan bahwa tidak ada anggota asosiasi yang pernah ke sana. Jawaban ini membuat Paddington curiga. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Paddington kemudian mengusulkan agar Henry menyamar sebagai pelayan untuk menyelinap masuk ke ruang komputer dan mencari arsip itu sendiri. Meskipun sempat dihentikan oleh penjaga, penyamaran Henry yang cukup meyakinkan membuat mereka berhasil masuk ke ruang komputer. Awalnya, Henry tidak menemukan apa-apa karena arsip yang dicari tampaknya telah dihancurkan. Namun setelah terus mencari, Paddington menemukan arsip lain yang tersembunyi di dalam laci. Mereka segera mengambil arsip itu dan berusaha keluar dari kantor. Sayangnya, kecerobohan mereka membuat situasi menjadi kacau. Paddington tanpa sengaja memasukkan roti ke dalam sistem komputer, yang menyebabkan kerusakan besar di kantor asosiasi. Kekacauan ini membuat penyamaran mereka terbongkar dan mereka harus segera melarikan diri. Arsip yang berhasil ditemukan kemudian dibawa ke toko barang antik milik Mr. Gruber, yang ternyata arsip tersebut berupa rekaman yang hanya bisa diputar menggunakan alat antik milik Mr. Gruber. Ketika rekaman diputar, terlihat gambaran tempat tinggal Paddington di Peru yang begitu indah. Paddington kemudian termenung mengenang rumah dan keluarganya yang sangat dirindukan. Namun, rekaman itu juga memberikan informasi penting. Pemilik topi merah Paddington adalah Montgomery Clift, seorang penjelajah terkenal. Mendengar nama itu, Paddington merasa harapan untuk menemukan keluarga barunya semakin besar. Meski begitu, ia mulai merasa berat hati meninggalkan keluarga Brown yang selama ini telah menerimanya dengan hangat. Selama tinggal bersama keluarga Brown, Paddington mulai memahami kebiasaan mereka. Mary sang ibu suka mengoleksi benda-benda unik. Nenek memiliki hobi mengumpulkan menyedot debu. Judy pintar menguasai berbagai bahasa, termasuk bahasa beruang. Dan Jonathan selalu kreatif membuat benda-benda dari barang bekas. Dan semua itu membuat Paddington merasa semakin terikat dengan keluarga Brown. Esokan paginya, Mr. Curie yang dipengaruhi oleh Millicent melaporkan bahwa Paddington akan tinggal sendirian di rumah. Millicent menganggap ini sebagai kesempatan emas untuk menangkap Paddington. Namun saat ia mencoba menjalankan rencananya, kecerobohan Paddington secara tidak sengaja justru mengagalkan aksi Millicent. Berbagai kekonyolan yang dilakukan Paddington membuat Millicent kehilangan kendali atas situasinya. Dan rencana pun gagal total. Namun dari peristiwa itu, rumah keluarga Brown mengalami kebakaran yang hebat. Paddington yang tidak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi malah disalahkan oleh Henry. Meski Mary mencoba untuk membela, suasana di rumah menjadi tegang. Paddington merasa sangat bersalah karena menganggap dirinya sebagai penyebab semua masalah. Di malam harinya, Henry dan Mary kembali berdebat mengenai keberadaan Paddington di rumah mereka. Henry merasa bahwa kehadiran beruang itu membahayakan keluarga, sementara Mary bersikeras bahwa anak-anak sudah sangat menyukai Paddington. Dalam perdebatan itu, Henry akhirnya membulatkan tekad untuk membawa Paddington ke panti asuhan keesokan harinya. Tanpa disadari, perdebatan tersebut terdengar oleh Paddington. Perasaan bersalahnya semakin dalam, dan dia merasa bahwa dirinya hanya menjadi beban bagi keluarga Brown. Tidak ingin merusak kebahagiaan mereka lebih jauh, Paddington memutuskan untuk pergi diam-diam dari rumah pada malam itu juga. Ia meninggalkan sebuah surat perpisahan yang penuh dengan permintaan maaf dan ucapan terima kasih atas kebaikan keluarga Brown. Ketika pagi tiba, Mary menemukan surat yang ditinggalkan oleh Paddington. Dengan suara gemetar, Mary membacakan surat itu di hadapan seluruh anggota keluarga. Kepergian Paddington membuat semua orang sedih, kecuali Henry yang tetap bersikukuh bahwa ini adalah keputusan terbaik. Namun, Mary tidak menyerah. Ia yakin semuanya belum terlambat dan bertekad untuk mencari Paddington sampai ketemu. Karena bagi Mary, Paddington sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. Sementara itu, di tempat lain, Paddington berbekal catatan alamat rumah-rumah yang memiliki nama belakang Clyde. Ia mendatangi rumah-rumah itu satu persatu dengan harapan menemukan Montgomery Clift, orang yang menurutnya memiliki jawaban atas semua pertanyaannya. Setelah mencari kesana kemari tanpa hasil, Paddington hampir saja menyerah. Namun saat tiba di rumah terakhir, ia akhirnya menemukan tempat yang tepat. Sayangnya Montgomery Clift sudah lama meninggal dunia dan rumah itu kini dihuni oleh putrinya, yaitu Millicent Clyde.
Paddington yang belum tahu siapa sebenarnya Millicent dengan polosnya menuruti ajakan wanita itu untuk masuk ke dalam mobil. Di waktu yang sama, Mr. Curie datang untuk menyatakan perasaannya kepada Millicent. Kemudian, Millicent langsung menolaknya mentah-mentah. Namun karena Millicent menolaknya mentah-mentah, Mr. Curie yang sakit hati akhirnya membocorkan semua rencananya kepada keluarga Brown. Mendengar kabar buruk ini, keluarga Brown segera bersiap-siap dan bergegas menuju museum secara alam untuk menyelamatkan Paddington. Di museum, Millicent mulai menunjukkan koleksi hewan-hewan yang sudah diawetkan, hasil karya para penjelajah terdahulu. Saat Millicent mengatakan bahwa nama ayahnya tidak tercatat di antara para penjelajah tersebut, Paddington mulai menyadari bahwa dirinya dalam bahaya besar. Ia mengetahui bahwa Montgomery Clift, ayah Millicent, menolak untuk membawa burung-burung Peru karena merasa tidak tega. Keputusan itu membuat Montgomery dicopot dari statusnya sebagai ahli geografis, dan ekspedisinya dihapus dari catatan sejarah. Millicent yang merasa kecewa dan marah terhadap ayahnya kini berambisi untuk melanjutkan perusahaan tersebut dengan menangkap dan mengawetkan Paddington sebagai koleksi museum. Paddington mencoba melarikan diri, tetapi usahanya gagal ketika peluru bius berhasil menancap di tubuhnya. Tidak lama kemudian, keluarga Brown tiba di museum. Karena penjagaan yang ketat, mereka memilih untuk masuk melalui saluran pembuangan. Untuk mengalihkan perhatian penjaga, nenek mengambil peran dengan menyamar sebagai turis yang kebingungan. Sementara itu, Henry dan Mary berhasil mematikan sumber listrik museum, memberi mereka kesempatan untuk mencari Paddington. Namun, saat mereka menemukan ruangan tempat Paddington dikurung, pintunya terkunci rapat. Henry yang tidak mau menyerah memutuskan untuk memanjat melalui jendela. Ia membangunkan Paddington dan mencoba untuk membantunya kabur. Sayangnya, Millicent berhasil menyalakan kembali listrik dan alarm keamanan pun berbunyi. Semua jendela dan pintu museum terkunci secara otomatis. Paddington yang tidak ingin menyerah memanfaatkan penyedot debu antik untuk melarikan diri ke atap museum. Namun, penyedot debu itu mulai kehilangan daya yang membuat Paddington terancam jatuh. Di saat-saat yang penting, keluarga Brown berhasil menyelamatkannya. Mereka berpikir situasinya sudah aman, tetapi Millicent tiba-tiba muncul dari belakang. Ia mengancam akan menjelakai semua orang jika mereka tidak menyerahkan Paddington. Paddington yang tidak ingin keluarga Brown terluka memutuskan untuk menyerahkan diri. Namun, ia menyadari ada banyak burung di sekitar mereka. Dengan cepat, Paddington mengeluarkan sandwich dari dalam topinya dan melemparkannya ke arah Millicent. Burung-burung itu segera menyerbu Millicent, membuat wanita itu panik. Saat Millicent hampir berhasil melawan balik, nenek datang dan membuat Millicent kehilangan keseimbangan, hingga ia terjatuh dari atap. Setelah peristiwa itu, keluarga Brown menjadi jauh lebih harmonis. Kebiasaan buruk mereka perlahan berubah. Judy yang dulunya introvert mulai membuka diri. Sementara Henry kini meluangkan waktunya untuk membantu eksperimen Jonathan. Kabar bahagia ini kemudian disampaikan kepada Bibi Lucy yang kini tinggal di rumah pensiunan beruang. Di sisi lain, Millicent tidak dipenjara atas perbuatannya, tetapi diberi sanksi sosial berupa pelayanan masyarakat di kebun binatang. Dan film Paddington pun berakhir. Film Paddington ini mengajarkan kita tentang pentingnya menerima perbedaan dan memberikan tempat bagi mereka yang membutuhkan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa setiap orang, tak peduli seaneh atau seberbeda apapun mereka, layak untuk diterima. Dunia ini menjadi tempat yang lebih indah ketika kita memilih untuk melihat kebaikan dalam diri orang lain dan memberikan perhatian kepada mereka yang tidak memiliki tempat untuk kembali. Melalui perjalanan Paddington ini, kita diajak untuk memahami bahwa sedikit kebaikan, perhatian, dan keberanian untuk menerima yang berbeda bisa mengubah hidup seseorang, dan mungkin juga hidup kita sendiri. Gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.